Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyaku Channel. Gimana kabarnya bosku? Semoga selalu baik-baik saja ya bos. Nah, di kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya dengan aquascape yang baru saja saya bikin ya. Kurang lebih 1 minggu, karena untuk bikin airnya jernih itu ya saya butuh waktu 1 minggu lah. Sehingga bakteri baik, kemudian settingannya itu lebih natural gitu jadinya. Kalau baru di setting tuh biasanya masih acak-acakan dan itu wajar ya. Nah, gimana kabar kalian dan aquascape-nya? Apakah masih betah dengan hobi aquascape atau sudah sempat pindah kayak saya dulu? Itu kan kemarin saya hampir 2 tahun udah nggak bikin aquascape lagi karena banyak hal yang saya lakukan di dunia real ya. Dan akhirnya saya comeback lagi, bikin aquascape lagi dengan tema yang lebih ke natural ya jatuhnya bosku ya. Dan di sini saya mau membagi beberapa pengalaman ya, terutama membuat tank yang ada di depan ini. Ini nggak saya syuting ya, atau nggak saya video untuk pembuatannya, karena saya rasa untuk pembuatan aquascape sendiri kalian bisa cek lah di dalam video saya tuh banyak banget tutorialnya, mulai dari cara membuat, memasukkan substrat dan tahapan-tahapannya itu udah sering saya jelaskan. Jadi nggak perlu saya bikin lagi tutorial membuat aquascape, melainkan langsung saja ke hasilnya ya bosku ya. Tank ini bisa dikatakan adalah tank bekas yang saya isi kembali ya. Dulunya ini sempat saya biarkan saja, kemudian saya bersihkan tanknya akuariumnya, kemudian saya carikan batu sungai. Jadi ini saya nggak beli sama sekali bosku. Seperti yang kalian lihat, ini benar-benar batu dari sungai atau dari kali yang ada di kebun ayah saya. Saya gosok sampai bersih, kemudian saya buat untuk jadi layer di aquascape. Dan tentunya hasilnya memuaskan banget ya, meskipun nggak beli gratisan, itu hasilnya malah justru lebih natural bosku ya, lebih bener-bener apa yang ada di sungai itu mirip seperti ini bosku ya. Kalau sungainya lagi jernih, kalau sungainya lagi habis hujan ya nggak kelihatan orang udah coklat warnanya, tapi kalau jernih seperti ini bosku ya. Kemudian untuk tanaman-tanamannya seperti biasa saya selalu menggunakan tanaman-tanaman yang low CO2. Kenapa low CO2? Buat kalian yang baru di channel ini dan kemudian baru lihat tanaman ini hidup atau enggak, ini tanamannya hidup ya bosku ya. Tanamannya 100% hidup dan ini tanaman air. Jadi kalian gak usah khawatir kalau tanamannya bakal mati. Selama kalian penuhi kebutuhannya. Karena tanaman-tanaman yang saya tanam ini low CO2, jadi saya nggak terlalu pusing untuk menambahkan CO2 tambahan. Nah, bagi teman-teman yang baru, CO2 itu fungsinya buat apa di dalam akuarium adalah untuk sebagai bahan fotosintesis atau bahan untuk bisa si tanaman ini hidup bosku ya. Karena kalau nggak ada CO2 dia nggak bisa memproduksi makanan melalui fotosintesis ya, akhirnya mati. Nah, tanaman-tanaman itu kebutuhan fotosintesisnya berbeda-beda. Ada yang butuh banyak banget CO2 atau high CO2, atau ada juga yang kebutuhan CO2-nya itu rendah. Contohnya adalah tanaman-tanaman yang saya tanam ini ya, mulai dari Valesneria, kemudian ada Cryptocorin dan satu lagi Ludwigia itu di belakang. Itu adalah contoh-contoh tanaman yang nggak terlalu kita perlu pusingkan lah ya kebutuhan CO2-nya. Selama kalian rutin kasih air ya, ganti air setengah tank ini ya dengan air baru, saya rasa itu kebutuhan CO2-nya bakal tercukupi ya. Ini contohnya mereka lagi pada fotosintesis ya bosku ya, itu udah keluar oksigen ya dari sela-sela tanaman. Ini adalah contoh proses fotosintesis yang ada di tanaman, menandakan bahwa tanamannya itu hidup ya, bukan tanaman mati. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan tanam jenis-jenis seperti itu tuh mudah sekali untuk dirawat ya. Buat kalian yang baru bermain di aquascape, saya sarankan gunakanlah tanaman-tanaman yang saya contohkan di akuarium ini, itu jauh lebih mudah dan simpel ya perawatannya. Kemudian untuk lampu, saya menggunakan lampu biasa aja mas bro ya, ini lampu bekas ya, dulu saya pernah pakai dan ya di bagian sisinya udah ada lengkungan, itu wajar karena lampu-lampu bekas saya bisa manfaatkan juga, hasilnya nggak mempengaruhi ya, manfaatnya itu masih tetap bisa kita dapatkan walaupun secara fisik kondisi lampunya nggak terlalu optimal seperti yang pertama kali beli, tapi yang penting kan aquascape-nya masih enak dipandang mata ya bosku ya. Jadi kalau kalian di rumah ada akuarium bekas, entah buat cana atau buat bukan udang sih, lebih ke ikan hias, kemudian pengen pindah ke aquascape,
Bisa banget ya, selama dibersihkan dulu semua tanknya ya dari kerak-kerak sisa-sisa zaman purba ya. Kalian pakai pembersih kaca itu bisa. Kemudian kalian tinggal carikan substrat ya, mulai dari bebatuan, pasir dan lain sebagainya. Dan tinggal yang terakhir, tinggal tambahkan filter seperti ini bosku ya. Filter kayak gini murah, mulai dari 30 sampai ke 90 ribu, tergantung ukuran dan fungsinya bosku ya. Ini mungkin di angka 50 ribuan ya. Filter kayak gini aja cukup bosku ya, sudah bikin aquascape kalian sejernih ini. Ini bener-bener tanpa ada penjernih lain ya. Ini kita hanya diamkan selama 1 minggu, hasilnya seperti ini bosku ya. Wow, jernih ya, mantap ya bosku ya. Ya seperti ini kalau kita mau rutin melakukan maintenance aquascape. Dan untuk maintenance juga gampang bosku, cuma hanya menambahkan air ya. Kalau sudah mecer kayak gini tinggal kita tambahkan satu gayung air tiap 2 hari sekali, itu nanti juga tetap bisa jernih ya. Filternya nggak perlu kita gonta-ganti atau kita sering bersihkan, cukup mungkin 2 minggu sekali saja ya. Itu air kalian tetap bisa jernih. Nah, untuk pengisian ini ya, pengisian hewan-hewan itu saya sarankan kalau aquascape kalian sudah mature, artinya sudah lebih dari 1 sampai 2 minggu lah ya, dan sudah bisa berjalan dengan baik untuk airnya, nggak keruh dan tanamannya itu menunjukkan kehidupan. Itu kalian baru isi ini ya, hewan-hewan ya, mulai dari udang ataupun ikan. Tapi kalau masih baru setting, saya sarankan jangan dulu ya bosku ya, nanti kasihan mereka bisa mati. Karena ketika awal setting itu biasanya amoniaknya masih belum stabil, artinya nanti kalau kita kasih ikannya keracunan dengan amonia. Itu aja video kali ini bosku, sharing singkat ya terkait tank baru saya. Saya juga mau mengabarkan bahwa saya kembali lagi di dunia per-aquascape-an. Rencana ke depan saya mau juga bikin konten-konten tentang aquascape lebih banyak lagi, karena saya niatnya nanti di awal bulan Oktober udah bisa jualan bahan-bahan aquascape mulai dari udang, ikan, tanaman-tanaman. Kalian kalau mau check out nanti juga bisa bosku ya, sebagai bentuk dukungan kalian channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian ada kritik dan saran tuliskan di dalam kolom komentar. Sampai jumpa bosku, salam Banyuku Channel.